Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Rahim dengan NIM 0516342217. Saya dari UT Malang. Kali ini saya akan membuat laporan tugas praktik dengan mata kuliah basis data. Yang tugasnya diberikan sebuah contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 sampai beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas satu adalah dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Langsung saja, berdasarkan contoh kasus di atas, maka tahapan pembuatan ERD sebagai berikut. Yang pertama, 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua dosen, yang ketiga mata kuliah. Maka pada aplikasi YID Graph Editor dibuatlah 3 entity dengan cara melakukan drag and drop icon entity dari palet ke halaman editor. Berikut contoh membuat entity pada gambar 1. Jadi ini adalah pembuatan sebuah entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Langkah kedua, menemukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta key-nya. Pada tahapan 2, yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tersebut, maka atribut setiap entity adalah yang pertama, mahasiswa memiliki atribut yang pertama, NIM mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, alamat mahasiswa, email mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah memiliki atribut yang pertama, kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, deskripsi mata kuliah. Dan yang ketiga, dosen memiliki atribut yang pertama, NID dosen atau nomor induk dosen sebagai primary key, nama dosen, dan gelar dosen. Kali ini untuk garis dari atribut ke entity gunakan simbol unspecified. Berikut tampilan hasil dari penambahan atribut pada gambar 2. Jadi setelah tadi entitasnya diidentifikasi, ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, dan setiap entitas ini memiliki atribut masing-masing. Dan ini garisnya masih polosan, jadi dia belum dispesifikasinya sebagai apa. Langkah ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta foreign key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh sebagai berikut. Entitas mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, di sini yang pertama,
Tabel 1 di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dibaca dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Yang keempat, langkah keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Berikut hasil dari penambahan relasi. Nah, dan ini ditambahkan relasinya antara setiap entitas. Mahasiswa berarti meregistrasi mata kuliah dan dosen adalah mengajar mata kuliah. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas dalam penambahan derajat kardinalitas harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut one apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak, many to many. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari kasus ringkasan tersebut, terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to many atau banyak ke banyak. Dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini mahasiswa dapat kodenya many to many. Mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Dan dosen dan setiap dosen dapat mengajar satu mata kuliah. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ARD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Melengkapi langkah kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif.
Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Pada gambar 4 dapat dilihat relasi yang banyak ke banyak, many to many, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity, dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka ERD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut. Jadi ada tambahan satu entity, yaitu registrasi mata kuliah, yang atributnya adalah primary key dari mahasiswa dan mata kuliah, yaitu NIM mahasiswa dan kode mata kuliah. Relasi dari gambar 5 yaitu meregistrasi menjadi entitas yang diikuti oleh atribut key setiap entity yang terhubung. Nah, tampilan ini dapat dilihat pada aplikasi ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.